Kita berdoa. Bapa di dalam surga, 40 hari perjalanan keluarga ini boleh ditopang oleh Tuhan. Karenanya itu kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami percaya bahwa dari semula Tuhan sudah tetapkan. Syukur keluarga atas pertolongan Tuhan. Dan kami mau melandasi persekutuan ini dengan membaca merenungkan sabda Allah. Kami mohon Roh Kudus memimpin setiap kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami beroleh makna, kami boleh memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya, mewujudkannya dalam kehidupan beriman kami. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat bernomor ganjil. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat bernomor genap. Haleluya. 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 Ketika ada seorang ibu yang begitu sangat sedih karena ditinggal oleh anak satu-satunya. Dalam kesedihannya itu, ia membawa mayat anaknya menghadap seorang guru. Dalam ceritanya tidak disebutkan guru itu siapa. Apakah itu Yesus atau siapa tidak disebutkan. Dia datang membawa mayat anaknya ke hadapan sang guru itu dan memohon-mohon supaya anaknya ini dibangkitkan. Lalu sang guru itu kemudian jawab begini, "Ya, saya akan tolong ibu, saya akan bangkitkan anak ibu, tapi ibu harus membawa seputir atau segenggam lada kepada saya. Dari mana ibu dapatkan lada? Saya minta ibu datang ke setiap rumah, dan ketika ibu sampai ke sebuah rumah, tanyakan kepada keluarga itu apakah mereka tidak pernah berduka cita. Apakah mereka tidak pernah mengalami keluarga dekat atau keluarga jauh mereka meninggal. Kepada keluarga yang ibu temui sama sekali tidak pernah berduka cita, maka ambillah segenggam lada dari rumah orang itu dan bawa kepada saya, maka saya akan bangkitkan anak ibu," kata sang guru kepada si ibu ini. Ibu ini mendapat pengharapan seperti ini. Apa yang dia lakukan? Dia langsung katakan, "Oke, saya akan berangkat dan saya akan cari rumah di mana ada keluarga yang tidak pernah mengalami duka cita." Dia mulai jalan dari sore hari ibu bapak, dan dia kemudian berjalan, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia datang, lalu keluarga yang satu mengatakan, "Oh, kami pernah mengalami." Sudah larut. Dia mau melanjutkan lagi sisa satu rumah di kampung itu. Dengan keletihan kakinya dan kelaparan yang dirasakan, dia masuk ke rumah yang terakhir dan menanyakan hal yang sama. "Apakah Bapak pernah mengalami duka cita?" Lalu sang bapak itu jawab, rumah yang terakhir ini dia jawab, "Iya ibu, 1 tahun yang lalu saya punya istri meninggal." Pupuslah harapannya untuk bisa melihat anaknya bangkit. Dalam perjalanan pulang itu, dia menyadari satu hal. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami duka cita. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami yang namanya menangis karena kehilangan orang yang dikasihi. Baik itu keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Karena kita punya keluarga itu kan saling terikat. Apakah itu nenek, apakah itu kakek, apakah itu buyut. Jadi tidak ada satu keluarga pun yang tidak pernah mengalami duka cita. Dalam perjalanan pulang itu ia tersadar bahwa bukan dia saja satu-satunya yang mengalami duka cita karena kehilangan anaknya. Dalam kesedihan hatinya itu ia melangkah pulang
dan tiba di rumah sang guru. Lalu sang guru katakan, bagaimana berhasil membawa segenggam lada? Dia katakan, ternyata tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami duka cita. Lalu sang guru katakan, tapi apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga itu? Apakah mereka terus menangis dan meratap? Lalu sang ibu katakan, tidak, sekarang mereka sudah kuat. Lalu sang guru katakan, sekarang pulang, makamkan dengan baik anakmu ini, makamkan dengan baik anakmu ini, dan mintalah kepada Tuhan untuk menguatkanmu melewati hari-hari yang berat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu selain keluarga di tempat ini yang tidak pernah mengalami duka cita? Adakah? Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami kehilangan orang yang dikasihi? Saya yakin tidak ada ya. Mungkin bukan keluarga inti kita, tapi keluarga jauh, apakah itu nenek kakek, pasti pernah kita mengalami duka cita. Kehilangan orang yang kita kenal, yang kita sayangi, dan membuat hati kita sedih. Yang namanya kematian itu mengerikan. Tidak ada orang yang bisa siap menghadapi kematian. Tidak ada satu orang pun yang siap menghadapi ngerinya sebuah kematian. Karena itu ketika orang mengalami duka cita, tidak ada kata yang begitu penting selain kata hibur, dihibur, penghiburan, menghibur. Tidak ada kata yang paling indah selain kita mengucapkan Tuhan menghibur. Selain kita katakan kuatkan hatimu, pasti Tuhan hibur. Tuhan sumber penghiburan. Bukankah itu terus yang kita tuliskan dalam chat-chat WA kita ya, ketika ada orang yang mengalami duka cita. Bahkan ketika kita bertemu, kita katakan saya turut berduka cita. Kata turut berduka cita itu kan menggambarkan saya turut bersedih. Saya turut menangis. Karena kenapa? Semua orang pernah mengalami yang namanya duka cita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya yang membedakan adalah bagaimana respon setiap orang menghadapi duka cita. Bacaan kita hari ini judulnya menarik, ucapan syukur. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 diberi judul ucapan syukur. Tapi isinya bukan ucapan syukur. Isinya itu bicara tentang menghibur. Bapak Ibu, pasal ini kalau kita baca keseluruhan ayat, kita akan menemukan sebanyak 10 kali kita temukan kata hibur. Apa sih sebetulnya artinya hibur? Kata penghiburan dan menghibur itu diulang-ulang dalam bacaan kita pasal 1 ini. Dan kata penghiburan, menghibur itu berasal dari kata dasar hibur, satu kata penting. Hibur itu artinya menyejukkan hati yang susah. Jadi orang yang sedang berduka, kita datang dan menyejukkan hatinya. Yang sedang merasa tertekan, yang sedang merasa berat, yang sedang merasa sedih, yang sedang merasa kecewa, kita datang menghibur. Jadi rasanya aneh kalau orang sedang berduka, lalu kita bukannya datang menyejukkan, tapi malah datang memanas-manaskan. Karena itu bukan menghibur berarti. Hibur berarti menyejukkan hati yang susah. Hibur berarti memberi semangat. Hibur berarti memberi dukungan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Kenapa bagian ini diberi judul ucapan syukur? Karena sebetulnya Paulus yang sedang mengalami pergumulan yang berat, ia mampu mengucap syukur, dan surat ini dituliskan untuk menguatkan jemaat Korintus yang sedang bergumul. Jadi dia juga sementara bergumul, tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia menguatkan orang yang sedang bergumul. Biasanya kita bagaimana? Saya saja sedih, saya saja susah. Bagaimana saya mau tolong orang?
Kita lagi berduka, kita lagi sedih, ditimpa lagi seperti ini. Bagaimana kita mau menguatkan orang? Tapi menarik ya, ucapan syukurnya Paulus ini ditandai dengan dengan diulang-ulang kata hibur untuk menunjukkan kepada kita bahwa Paulus ketika dia menulis surat ini, ia juga sedang ada dalam kondisi yang begitu berat. Dan itu digambarkan dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-5. Coba kita lihat bersama. Dia katakan begini, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Apa yang terjadi? Paulus difitnah. Ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, pintu penjara itu sudah terbuka lebar-lebar untuk Paulus masuk ke dalamnya. Jadi Paulus sedang ada dalam kondisi di mana ia dikejar-kejar, di mana ia ingin ditawan, di mana ia ingin ditangkap, dianiaya karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Dia difitnah. Termasuk kepada jemaat di Korintus. Berulang kali Paulus disebut sebagai rasul palsu. Dia difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ditambah lagi ia dikejar-kejar. Dia mengalami penganiayaan yang begitu rupa. Tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Karena itu dia katakan kami juga sampai putus asa. Karena beratnya penderitaan ini. Karena pergumulan yang kami hadapi. Tetapi menariknya bahwa sekalipun penderitaan dan gumul ini berat, kami tetap mampu mengucap syukur. Dan inilah yang menjadi kekuatan Paulus. Jadi Paulus menemukan rahasia kemenangan, rahasia untuk tetap berdiri teguh, berdiri di hadapan para pembencinya, berdiri di hadapan orang-orang yang memenawan dia. Dia menerima kemenangan itu di dalam Allah yang adalah sumber penghiburannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tidak terasa ya, kayaknya baru kemarin kita semua ada di sini dan kita semua turut merasakan dan turut juga menjadi saksi bagaimana kita bersama-sama membawa orang tua terkasih kita untuk dimakamkan ke belakang, di belakang sana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya baru kemarin, tapi rupanya sudah 40 hari. Sudah 40 hari dan ini perjalanan yang saya yakin tidak mudah. Tidak mudah untuk dilewati. Tidak mudah untuk bisa melangkah, menapaki hari-hari hidup. Terlebih lagi bagi semua anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih. Saya yakin semua kalimat penghiburan yang disampaikan kemarin waktu orang tua kita masih ada di dalam itu belum masuk di pendengaran, belum bisa diselami, belum bisa dipahami. Tapi hari ini kalimat penghiburan itu menjadi begitu dalam maknanya untuk keluarga, bahwa ternyata kita bisa lewati 40 hari. Ternyata orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita, orang tua kita mampu menjalani menit demi menit kehidupan kita, hari demi hari kehidupan kita. Walaupun terasa berat, ternyata kita bisa lewati. Dan kalau tadi Ibu terkasih kita bernyanyi bahwa Tuhan itu selalu terbuka matanya 24 jam menanti kita untuk datang. Dan saya kira itu yang menjadi penghiburan keluarga. Sehingga pada hari ini, walaupun sedang berkumpul, walaupun sedang berduka, mereka mau menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada penolong yang lain dalam kehidupan kita. Tidak ada pengharapan yang lain. Tidak ada sumber penghiburan yang lain. Kita tidak bisa menggantungkan kehidupan kita pada kekuatan kita.
Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada keluarga atau orang yang mendukung kita. Karena ada masa di mana kita bisa kecewa kepada manusia. Kita tidak bisa menggantungkan harap kita pada harta benda yang kita miliki. Karena ada masa harta benda itu bisa hilang atau bisa habis. Satu-satunya tempat untuk kita bergantung hanya Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melewati hari-hari yang berat sekalipun. Dan itu yang diaminkan oleh Paulus, karena itu dia katakan, kami tidak percaya pada diri kami sendiri, kami tidak mau menggantungkan harap kami pada manusia, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Coba lihat ayat 9. Hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda, bukan kepada sesama manusia, atau bahkan kepada alam ini. Hanya satu tempat kita bergantung, hanya satu tempat kita untuk menaruh kepercayaan dan pengharapan kita, hanya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengucap syukur, ucapan syukur kita itu karena kita tahu kita tidak sendiri lewati duka. Karena kita tahu bahwa setiap tetes air mata yang kita keluarkan, tangisan kesedihan yang kita keluarkan, kita tahu bahwa tangisan itu, duka cita itu bisa berganti menjadi sukacita. Kalau kita baca Ayub 42 ayat 5, Ayub itu juga pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Ayub ya? Ini salah satu kisah dalam Alkitab yang begitu inspiratif. Dalam waktu yang bersamaan, dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan anak, kehilangan harta benda, habis terbakar semua harta, padahal dia orang paling kaya. Dan dalam waktu yang bersamaan juga, istrinya menuduh dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi kamu dihukum itu karena dosamu. Bayangkan ya, dia sudah berduka karena kehilangan anak, berduka karena hartanya habis, istrinya juga memojokkan dan menuduh dia. Dan dalam pergumulan yang begitu berat itu, dicatat dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dia katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi awalnya Ayub hanya dengar kesaksian orang lain bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu memimpin kehidupannya, Tuhan itu menyertai dia. Tapi kemudian ketika dia mengalami gumul yang berat itu, dia juga merasakan bagaimana benar Tuhan itu memimpin dan menyertai dia. Kadangkala ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita berjalan baik-baik saja, kita tidak merasakan Tuhan ada. Tapi ketika kita ada dalam gumul yang seperti ini, ketika kita diingatkan tentang bahwa kita ini terbatas, barulah kita menyadari, oh ternyata Tuhan itu ada bersama dengan saya. Dan kiranya ini yang terus menopang keluarga, menghibur dan menguatkan keluarga untuk menghadapi hari-hari ke depan. Tidak hanya sampai pada hari ke-40, tapi perjalanan hidup seterusnya. Bahwa Tuhanlah sumber penghiburan. Manusia terbatas dalam berkata-kata untuk menghibur kita, tapi Allah tidak pernah terbatas caranya untuk menghibur kita. Ada saja cara Tuhan menghibur kita. Manusia pergi, datang dan pergi menghibur kita, tapi Allah tidak pernah pergi. Dia ada, dialah sumber penghiburan. Dan kiranya ini yang menguatkan semua anak, mantu, cucu-cucu untuk terus kuat di dalam Tuhan, menerima penghiburan hanya dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mau ibadah tiba-tiba hujan, nah inilah caranya Tuhan menghibur keluarga. Bahwa sekalipun hujan, ini sebetulnya ujian iman kepada orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang ini diuji imannya, apakah dia mau datang memenuhi undangan Tuhan, bukan cuma undangan keluarga ya. Dan di bapak-bapak yang hadir dan duduk ini, bapak ibu yang lolos ujian, tidak takut dengan hujan. Ya Bu Esther, tidak takut dengan hujan, cuma takut dengan biawak. Oh, tidak juga ya.
Jadi kita datang saling menopang, menguatkan, dan kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Jadi tidak hanya berhenti pada hari 40, tapi hari-hari seterusnya. Dan pesan yang sama ketika Mama Tuhan meninggalkan kita 2 tahun yang lalu. Pesan yang sama, bahwa tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi seterusnya. Bahkan ketika pun kita juga meninggalkan dunia ini, kalau tadi Bapak bilang sembahyanglah sebelum kita disembayangkan, itu tadi saya dengar agak merinding juga ya Pak. Bahwa kalaupun juga nanti kita meninggalkan dunia ini, ya ada orang yang akan datang untuk menghibur anak cucu kita. Kalau sekarang kita dihibur, nanti satu waktu anak cucu kita akan datang orang lain lagi untuk menghibur mereka. Sekarang kita datang menghibur orang lain, nanti kalau kita meninggal, anak cucu kita akan juga dihibur oleh orang lain. Jadi kehadiran kita sore hari ini, walaupun hujan-hujan, sebetulnya kalau kita maknai dengan mendalam, bahwa sekarang saya menghibur orang lain, tapi nanti Tuhan akan pakai juga orang lain untuk menghibur anak cucu saya, entah kapan, pada waktu dan cara yang Tuhan tentukan. Selamat mengucap syukur untuk keluarga atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan menghiburkan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyertai kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kami makan dulu. Oke. Mana kita?